بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Imam Syafi'i Perumahan La Tansa Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian Rabu pekan ketiga ba'dal maghrib di masjid ini, mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis pilihan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kali ini kita akan membahas salah satu hadis yang disebutkan dalam kitab ini jamaah sekalian, yaitu pada babul karam atau bab kemuliaan. Bab al-karam atau kemuliaan. Disebutkan sebuah riwayat jamaah sekalian yang mana riwayat ini bersumber dari Muhammad ibnu Salam. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Abdah dari Ubaidullah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya, ayyun nasi akram, manusia mana ya Rasulullah yang paling mulia? Maka beliau pun menjawab, akramuhum indallahi atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah dari manusia itu adalah yang paling bertakwa. Lalu para sahabat menyampaikan, laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang hal itu ya Rasul yang kami tanyakan. Lalu beliau pun menjawab, fa akramun nas, manusia yang paling mulia itu adalah Nabi Yusuf. Nabi utusan Allah, putra Nabi utusan Allah, putra Khalilullah. Jadi maksudnya Nabi Yusuf putra dari seorang nabi, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak, Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu para sahabat menyatakan, laisa an hadza nas'aluk, bukanlah tentang hal itu ya Rasul kami menanyakan. Maka beliau pun bersabda, fa'an ma'adinil arab tas'aluni, apakah yang kalian tanyakan tentang ma'adin al-arab kepadaku? Maka mereka pun menjawab, na'am, benar ya Rasulullah. Maka beliau pun bersabda, fa khiyarukum fil jahiliyah, sebaik-baik kalian yang di masa jahiliyah, khiyarukum fil Islam, yaitu yang sebaik-baik dari kalian di masa Islamnya, idza faqihu, kalau mereka dalam keadaan memahami tentang agama Islam ini.
Hadis ini jamaah sekalian kita perhatikan di dalam syarahnya, dalam syarah kitab Al-Adabul Mufrad disebutkan di antara keterangannya ya Al-Karim, ya Al-Karim itu adalah al-jami' li anwa'il khair wasyaraf wal fadail. Ya, jadi orang yang karim ya jamaah sekalian itu dimaksudkan yang terkumpul ya padanya berbagai macam kebajikan, ya kemuliaan, keutamaan. Ya, ini adalah Al-Karim. Ya, kemudian di sini pada jawaban beliau yang pertama jamaah sekalian, akramuhum indallahi atqahum. Ya, yang paling mulia di sisi Allah dari manusia adalah yang paling bertakwa. Nah, ini merujuk ya kepada firman Allah dalam surah Al-Hujurat ya, ayat yang ke-13. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, jadi bukan yang paling ya banyak hartanya atau paling banyak kekuasaannya atau nasabnya, tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah al-atqa, yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian para sahabat tadi menjawab ya, ini syarahnya. Mereka mengatakan, "Ya Rasul, bukan itu yang kami tanyakan." Ya, di sini menunjukkan sebuah faedah ya jemaah sekalian, yaitu boleh ya bagi orang yang bertanya itu untuk menjelaskan. Ya, seumpama kita bertanya kepada ulama kemudian tentang satu hal ya. Nah, kita memaksudkan sesuatu jemaah sekalian dari pertanyaan tersebut. Ya, lalu ulama tadi menjawab sesuai apa? Dari pertanyaan kita. Nah, rupanya kita bermaksud lain. Nah, maka kita boleh menyampaikan kepada ulama tersebut, wahai syekh, wahai ulama, yang kami maksudkan mohon maaf demikian. Nah, itu boleh ya, dengan cara yang baik tentunya. Ini para sahabat ketika mendengar jawaban tersebut, mereka menyampaikan, ya Rasul, bukan tentang hal ini yang kami tanyakan. Ya, jadi jur'atus sa'il lil ifsah an muradihi. Atau boleh ya seumpama orang yang bertanya itu menyampaikan ya, kemudian kepada orang yang ditanya, mohon maaf, saya masih belum memahami atau saya masih belum menangkap ya dari jawaban tersebut, ya mohon diperjelas. Nah, ini boleh ya. Jadi boleh orang yang bertanya itu dengan adab ya, dengan cara yang baik menyampaikan kalau mungkin apa belum jelas. Nah, ini maksudnya wabayan ada wuduhil ijabah ya. Ini penjelasan dari yang bertanya tentang belum kejelasan ya dari jawaban. Nah, baik. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya sama sekalian pada jawaban yang kedua bahwasanya akramun nas ya manusia yang paling mulia itu dalam satu riwayat adalah innahul karim ibnul karim ya Yusuf Nabiullah ibnu Nabiyillah ibnu Khalilillah ya. Jadi Nabi Yusuf putra ya Nabiullah itu Nabi Yakub ya, putra dari Nabi Ishak ya, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita bisa bayangkan ya apa namanya, beliau seorang nabi ya, ayahnya seorang nabi, kakeknya seorang nabi ya, atasnya lagi seorang nabi dan rasul ya. Nah, di sini jamaah sekalian kenapa beliau menyebutkan Nabi Yusuf alaihissalam ya, menurut pensyarah di sini yaitu min jihati syarafi bin nasabi sholih innahu ijtama'a lahu syarafun nubuwah ya wal ilm wal jamal wal iffah wa karamil akhlaq wal adl wa riasatid dunya wad din. Ya, jadi berkumpul pada Nabi Yusuf itu banyak sekali keutamaan ya, di antaranya keutamaan kenabian ya. Dia dipilih menjadi salah satu anbiya, kemudian keutamaan ilmu, termasuk juga adalah al-jamal ya, al-jamal itu ketampanan sama sekalian yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Kemudian al-iffah ya, iffah itu sikap menjaga diri ya. Kita tahu ketika beliau digodai oleh seorang wanita pembesar ya, beliau tidak tergoda, beliau bisa menjaga dirinya dengan pertolongan Allah. Kemudian karomul akhlak ya, akhlak yang mulia luar biasa.
kemudian keadilan, ya, kemudian juga kepemimpinan, ya, beliau pernah menjabat di Mesir, ya, Bapak sekalian. Ya, sehingga banyak sekali ya keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf di samping keutamaan apa? Dari sisi silsilah, ya, ayahnya seorang nabi, kakaknya juga seorang nabi, ya, Masya Allah. Jadi disebutkan Rabi'u arba'ah fin nubuwah, ya, beliau turunan yang keempat dari kenabian. Ya, Nabi Yusuf, ayahnya Nabi Yakub, ya, ayahnya Nabi Yakub itu Nabi Ishak, ya, ayahnya lagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, ini insya Allah ya sebab ya kenapa Nabi SAW menyebutkan apa Nabi Yusuf alaihi salam. Ini sebabnya kata para ulama. Lalu sahabat mengatakan laisa an hadza nas'aluka, ya, bukan tentang hal itu ya Rasul, kami bertanya kepada Anda. Ya, di sini menunjukkan apa? Israrus sa'il wal ilhahuhu. Saya ulangi, israrus sa'ili wa ilhahuhu li ma'rifati al-jawab, ya. Jadi yang bertanya ini masih ingin tanya lebih lanjut ya Bapak sekalian untuk menegaskan kembali kepada beliau tentang hal yang mereka maksudkan. Ini juga boleh kalau memang apa diperlukan dan memang yang bertanya tadi dengan adab, dengan cara yang baik boleh. Kalau memang apa ingin sesuatu yang dimaksudkan barangkali belum ya ada pada jawaban yang menjawab dari ulama tersebut misalnya. Nah, ya, di sini yang ditanya juga apa bersabar ya sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ketika mendengar apa namanya para sahabat tadi menyatakan seperti itu beliau tidak marah ya beliau menanggapi ya beliau memberikan jawaban yang kedua beliau memberikan jawaban yang ketiga, ya, ini menunjukkan apa sabarnya beliau dan ini patut ditiru ya oleh ulama, oleh orang yang berfatwa, orang yang ditanya itu hendaknya apa sabarnya kepada yang bertanya. Nah, karena yang bertanya itu kan membutuhkan apa jawaban sekalian, membutuhkan jawabannya, membutuhkan kejelasan gitu ya. Ketika bertanya tentang sesuatu ya urusan agama, maka di sini ulama menyampaikan dengan apa? Dengan kesabaran ya di atas ilmu tentunya di dalam penyampaiannya. Nah, ya kemudian di antara keterangan lain ya tentang hadis ini sama sekalian, pada jawaban Nabi SAW yang terakhir ya beliau menjelaskan fakhiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam ya sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, maksudnya itu para sahabat kan ada yang dari lahirnya itu sudah Islam ya orang tuanya muslimah, ada yang hidupnya itu dalam jahiliyah dahulu lalu masuk Islam gitu ya. Ya, kita ambil contoh misalnya sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ya, sahabat Hakim bin Hizam, ya kan ada ya sebagian sahabat yang awalnya jahiliyah terus masuk ke dalam Islam. Nah, di sini beliau jelaskan ya, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah yaitu yang paling baik di antara kalian di masa Islamnya idza faqihu, ya kalau mereka faham ya tentang agama ini. Nah, di sini dijelaskan ya sama sekalian wa kana syarafuhum fil jahiliyah bil khisalil mahmudah min jihati mulaimatit taba wa munafaratihi khususan bil intisabi ilal aba al mutasifina bidzalik thumma syaraf fil islam bil khisalil mahmudah ya. Kemuliaan di masa jahiliyah jamaah sekalian ya misalnya adanya kemuliaan ya dengan nasab ya dari kakek nenek mereka nenek moyang mereka. Lalu mereka masuk Islam ya kemudian mendapatkan kemuliaan ya dengan keislaman itu sendiri ya Allah pilih mendapatkan hidayah kemudian dia beriman, ini sebuah kemuliaan ya. Jadi di masa jahiliyahnya orang tersebut apa ada sisi kemuliaannya lalu masuk Islam dan dia mendapatkan kemuliaan. Nah ya di sini ada beberapa kelompok ya atau golongan ya jamaah sekalian. Di antara golongan-golongan tersebut adalah
man kana syarifan fil jahiliyah thumma sara masrufan fil Islam. Ya, fahuwa dunal ladzi qablahu fa in tafaqqaha fahuwa a'la rutbatan minas syarifil jahiliyah. Ada di antara sahabat itu yang syarif ya, di masa jahiliyahnya dia punya kemuliaan. Ya, mungkin punya kedudukan ya, atau punya ketokohan atau dari sisi nasab. Kemudian dia masuk Islam ya sama sekali. Tapi di masa keislamannya ya, dia mendapat hidayah, dia mendapatkan hidayah dari Allah, tetapi tidak seperti di masa jahiliyah ya, dari sisi apa? Kedudukan atau dari kepemimpinan dan sebagainya. Dia menjadi orang biasa, tetapi dimuliakan dengan apa? Iman dan keislamannya. Ya, ada juga di antara sahabat man syarufa fil Islam ya wa faqiha wa lam yakun syarifan fil jahiliyah. Ada yang dulunya di masa jahiliyah dia bukan siapa-siapa, ya nggak punya kedudukan, nggak punya nasab yang tinggi sama sekali. Lalu masuk Islam, Allah muliakan dengan Islam. Kemudian di dalam dia masuk Islam, dia memiliki apa? Kemuliaan tersendiri selain dari Islam itu sendiri. Ya mungkin dipilih yang menjadi pemimpin, mungkin menjadi tokoh dan sebagainya. Maka di sini dia mulia dengan Islam, ditambah lagi mulia dengan sesuatu yang Allah berikan ya berupa kepemimpinan atau ketokohan. Nah, ada pula yang dua-duanya ya, di masa jahiliyahnya punya kelebihan ya, di masa keislamannya juga punya apa? Kelebihan ya, ketokohan. Ya kita ambil contoh Umar ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya dulu di masa jahiliyah kan disegani, ya punya ketokohan, bangsawan luar biasa. Di masa keislaman juga seperti itu. Ya, jadi sangat disegani tokoh dan sampai menjadi khalifah. Ya kan berarti dua-duanya di masa jahiliyah luar biasa, di masa keislamannya beliau juga apa? Luar biasa. Nah, baik. Insya Allah demikian ya hadis yang barusan ini sama sekalian tentang pertanyaan para sahabat ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuk kepada hadis yang berikutnya ya jemaah sekalian. Di bab yang ke-72 yaitu bab al-ihsan ilal barri wal fajir. Ya, bab al-ihsan ilal barri wal fajir. Ada yang mau membaca? Tafadhal. Ada yang mau membaca silahkan angkat tangan. Membaca, tafadhal silahkan. Cuman ya. Arabinya ada? Tidak ada ya. Baik. Saya baca Arabinya dulu ya. Babul ihsani ilal barri wal fajir ya, babul ihsan ilal barri wal fajir ya, jadi bab perbuatan baik ya kepada orang yang baik maupun orang yang berbuat kejahatan ya, bab al ihsan ya perbuatan baik terhadap orang yang orang yang baik maupun orang yang berbuat kejahatan. Di sini disebutkan ya sebuah riwayat jemaah sekalian yang bersumber, kita lihat riwayatnya. Dari Imam Al-Humaidi ya, beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Sufyan. Ya, Sufyan itu yang dikenal, sangat dikenal ya, itu ada dua ya. Yang pertama Sufyan bin Uyainah, kemudian yang kedua ada Sufyan Ats-Tsauri ya rahimahumullah. Nah, di sini yang dimaksud adalah Sufyan bin Uyainah. Ya, Sufyan bin Uyainah ya rahimahullah taala. Beliau mengatakan haddatsana Salim ibnu Abi Hafsah. Ya, dari Mundhir Ats-Tsauri. Ya, dari Muhammad bin Ali ibnul Hanafiyah. Ya, Muhammad bin Ali ibnul Hanafiyah. Ya, ini salah satu putra ya dari sahabat Ali ya, bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di mana kita ketahui sama sekalian bahwasanya sahabat Ali radhiyallahu an diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah ya putra dan putri ya. Coba kita lihat ya di antara putra-putri beliau. Yang pertama jemaah sekalian dari sahabat Ali ya radhiyallahu an, beliau dianugerahi putra dan putri dari istri beliau yang bernama Fatimah ya radhiyallahu anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara putra-putrinya adalah Al Hasan, kemudian
Al-Husain. Kemudian Zainab, ya. Kemudian Ummu Kulsum. Ya, berarti berapa sama sekalian? 4 ya. Dari Fatimah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Fatimah kita tahu ya, radhiyallahu anha itu wafatnya tidak lama ya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, sekitar 6 bulan ya setelah Nabi SAW wafat, Fatimah itu wafat. Ya, ini dari Fatimah ya sama sekalian. Kemudian dari istri beliau yang lain yaitu Ummul Banin ya, Ummul Banin binti Hizam. Ya. Ya, di sini anak-anak dari Ali diantaranya Al-Abbas. Ya, ini bukan Abbas bin Abdul Muthalib ya, tapi Abbas putra Ali. Ya, Abbas putra Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far, ya, kemudian Abdullah, kemudian Utsman. Kemudian yang ketiga sama sekalian yaitu Laila binti Mas'ud ya. Laila binti Mas'ud. Ya. Kemudian dari Laila tersebut, dari istri beliau Laila dianugerahi yaitu diantaranya dua putra, Abu Bakar dan Abdullah. Ya, perhatikan ya, Abu Bakar. Ini bukan Abu Bakar As-Siddiq ya, Abu Bakar putra Ali. Ini menunjukkan apa? Kecintaan ya sahabat Ali kepada sahabat siapa? Abu Bakar. Karena orang tua ngasih nama anaknya dengan satu nama kan menunjukkan kecintaan ya. Namanya Abu Bakar. Yang satu lagi Abdullah. Kemudian yang keempat ya, istri beliau yang bernama Asma binti Umais ya dianugerahi yaitu anak bernama Yahya, kemudian Muhammad, ada yang mengatakan Aun. Kemudian yang kelima Ummu Habibah ya binti Rabi'ah At-Taghlibiyah ya dianugerahi anak diantaranya Umar. Ya, ini bukan Umar bin Khattab ya, Umar putra Ali. Yang menunjukkan kecintaan ya Ali kepada sahabat Umar. Ya, jadi Umar, kemudian Ruqayyah. Kemudian yang keenam Umamah bintil As bin Ar-Rabi. Ya, dari Umamah ini sama sekalian beliau dianugerahi anak yaitu Muhammad. Ya, namanya siapa? Muhammad. Yang ketujuh ya Khawlah binti Ja'far. Inilah dari Khawlah binti Ja'far ini beliau dianugerahi anak yang bernama Muhammad ibnul Hanafiyah. Ya, Muhammad ibnul Hanafiyah. Jadi istrinya itu Al-Hanafiyah Khawlah binti Ja'far. Ya, anaknya siapa? Muhammad ibnul Hanafiyah. Kemudian yang kedelapan Ummu Sa'id binti Urwah Al-Thaqafiyah. Ya, dianugerahi dua orang putri ya, Ummul Hasan dan Romlah. Ya, Ummul Hasan dan Romlah. Yang kesembilan jamaah sekalian Mahya binti Imra'il Qais ya. Kemudian dianugerahi seseorang anak ya perempuan ya, tapi wafat ya di waktu kecil. Nah, baik semuanya jamaah sekalian kalau dijumlah beliau memiliki 14 dzakara wa 17 untha. Ya, jadi memiliki 14 putra dan 17 putri. Ya, dari kesemuanya ya. Dari kesemuanya itu 14 putra dan 17 putri. Jadi berapa jamaah sekalian? 31 ya. 31 anak, 2 diantaranya Al-Hasan dan Al-Husain ya dari Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Ya mungkin kita berpikir ya kenapa istri beliau ya ada beberapa ya. Ya wallahu alam bisawab, mungkin di antara mereka ada yang wafat ya kemudian beliau menikah lagi, ada yang ini ya, sehingga sampai berapa? 9 ya. Kalau dalam Islam itu 4 sama sekalian. Maksimalnya berapa? 4. Nah, di sini kita menduga wallahu alam bisawab ada dari mereka yang wafat ya kemudian beliau menikah lagi ya sampai semua itu berjumlah berapa? 9. Nah, ya, kalau yang nggak boleh itu kalau lebih dari 4 di waktu yang bersamaan. Ya, 4 maksimal. Tapi kalau sama dari 4 itu misalnya wafat, umpama sama sekalian, kemudian menikah lagi, kan boleh sama sekalian. Kemudian ada yang wafat lagi misalnya, menikah lagi kan boleh ya. Ini semuanya ada 9, sepertinya ada yang wafat ya dari mereka, kemudian beliau menikah lagi.
Ala kulli hal, jadi jumlah putra putri beliau 30 apa? 1 ya. Nah, 14 laki dan 17 apa? Perempuan. Masya Allah. Nah, riwayat kita coba sekalian dari salah satu putra beliau ya, yaitu Muhammad bin Ali ibnul Hanafiyah. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu hal jazaul ihsani illal ihsan ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan ya. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-60. Artinya bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan ya, bukankah balasan kebaikan itu adalah kebajikan. Ar-Rahman ayat yang ke-60. Beliau mengatakan hiya musjalah lil barri wal fajir. Ya, hiya musjalah lil barri wal fajir. Ya, kita lihat ya keterangan tentang riwayat ini sama sekalian. Menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir beliau, maksud dari ayat di atas ai liman ahsana fil amal fid dunya illal ihsan ilai fil akhirah. Jadi orang yang beramal di dunianya kebaikan, maka balasannya nanti kebaikan di akhirat. Ya, hal jazaul ihsan illal ihsan ya, bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan. Ya, kalau jamaah sekalian misalnya insyaallah ya, semoga kita diberi keistiqomahan ya untuk selalu beramal di atas ilmu terus ya, demikian ya, di atas iman, di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan nanti balasannya di akhirat insya Allah kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al jazaul ihsan illal ihsan. Ya, sebagaimana firman Allah di ayat yang lain ya, dalam surah Yunus ayat yang ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat kebajikan ya di dunianya, itu akan mendapatkan apa? Al-husna. Ya, al-husna itu surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Ya, tambahannya. Ya, ada yang menafsirkan tambahan yang dimaksud adalah dimudahkan bagi ahli surga, bagi orang yang beriman di surga jemaah sekalian untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kenikmatan itu sendiri, melihat wajah Allah ya dengan pandangan yang tidak meliputi, melebihi daripada apa? Kenikmatan surga itu sendiri. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata Imam Al-Baghawi jamaah sekalian dalam Ma'alimut Tanzil, ay ma jazaa'u man ahsana fid dunya illa an yuhsan ilaihi fil akhirah. Ya, jadi tidaklah balasan bagi orang yang berbuat baik di dunianya kecuali dia diperbuat baik kepadanya di akhirat. Ya, artinya orang yang sudah berbuat baik di dunia, dia berjuang, dia bersungguh-sungguh, dia beramal, maka tidak ada lain kecuali balasan di akhirat. Artinya kita menanam di dunia, insya Allah buahnya di akhirat. Insya Allah mesti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan penafsiran ayat di atas ya, hal jazaa'u man qala la ilaha illallah wa amila bima jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illal jannah. Bukankah balasan ya orang yang mengucap la ilaha illallah lalu dia beramal ya dengan apa yang dikandung olehnya, dia mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali adalah surga. Ya, artinya orang yang berucap la ilaha illallah, yang mengamalkan kandungannya, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya adalah al-jannah, yaitu surga. Kemudian makna musjalah lil barri wal fajir ya, itu perkataan Muhammad bin Ali ibnul Hanafiyah tadi, maksudnya jamaah sekalian yaitu sifatnya mutlak ya, mutlak baik ya, perbuatan baik itu kepada orang yang baik maupun orang yang fajir. Ya, artinya kita berbuat baik kepada siapapun ya jamaah sekalian, baik orang tersebut orang yang baik maupun orang yang fajir. Nah, ya siapa tahu ya dengan kebaikan tersebut yang fajir tadi apa? Ya tersentuh ya, dia mendapat hidayah, dia kemudian mudah ya untuk kita arahkan. Ya, orang yang baik tadi juga mendapat apa? Kebaikannya dari apa yang kita berikan. Nah, baik. Insyaallah demikian ya jemaah sekalian
hadis tadi dan syarah ringkasnya. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya ya, 131 di bab 73. Bab fadlu man ya'ul yatiman ya. Keutamaan orang yang mengayomi atau menyantuni anak yatim. Ya, anak yatim itu anak ya yang belum masuk usia balik sama sekalian, yang telah ditinggal oleh ayahandanya. Ya, dia ayahandanya wafat, tinggal ibunya sama sekalian. Maka anak tersebut yaitu dalam keadaan yatim. Tapi kalau sudah balik, ya sudah dewasa, sudah remaja sama sekalian, melewati usia balik, sudah tidak disebut yatim lagi. Ya, maka di sini ada keterangan ya dari ayat, dari hadis ya tentang keutamaan untuk apa? Mengayomi, menyantuni, membantu anak yatim. Ya, satu di antaranya sebuah riwayat ya sama sekalian yang kita lihat ya, riwayat lengkapnya, yaitu bersumber dari Ismail ya, berkata Ismail gurunya Imam Bukhari ya, haddatsani Malik an Thawr ibn Zaid an Abil Ghaith dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahidina fi sabilillah wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. As-sa'i ya, orang yang sa'i. Ya, sa'i di sini ditafsirkan orang yang yadhhab wa yaji, ya dia pergi dan datang untuk berusaha menghasilkan apa saja yang bermanfaat. Ya, jadi orang yang membantu, dia berusaha semaksimal mungkin, dia upayakan. Untuk siapa? Alal armalah, ya untuk armalah. Ya, armalah itu ditafsirkan man la zaujalaha, wanita yang tidak bersuami. Ya, baik dia pernah bersuami ataukah belum pernah menikah. Ya, jadi man la zaujalaha, ya wanita yang tidak bersuami, sawaun kana tazawwajat, baik dia sebagai orang yang ditinggal suaminya, sudah wafat suaminya, ataukah apa? Sudah tidak, memang belum menikah, ya armalah jamaah sekalian. Ada yang menafsirkan hiyallati faraqaha zaujuha, yaitu seorang wanita yang dipisahkan oleh suaminya. Ya intinya armalah ya kalau bahasa kita apa? Wanita yang sudah tidak bersuami. Ya seorang janda ya armalah. Nah, orang yang berusaha untuk kemanfaatan ya armalah tersebut jemaah sekalian, karena dia sudah nggak ada yang mengayomi, nggak ada suami, lalu ada muhsinin ya, dia berusaha untuk apa? Memberikan sesuatu yang terbaik untuk armalah tersebut. Termasuk juga masakin ya, orang-orang yang fakir, fuqara masakin. Maka orang-orang yang berusaha tadi cepat sekali memberikan kebaikan untuk mereka, itu pahalanya luar biasa, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah, dan juga seperti orang yang selalu puasa di siang hari dan sholat tahajud di malam hari. Siapa dia jemaah sekalian? Orang yang berupaya untuk membantu ya, bahasa mudahnya membantu apa yang dia bisa untuk dua golongan tadi, al-armalah wal masakin. Ya, golongan janda dan mereka yang dalam keadaan miskin atau fuqara wal masakin. Ya, ini luar biasa ya jemaah sekalian. Ya. Jadi golongan-golongan tersebut ya termasuk juga al-aitam ya, anak-anak yatim, golongan yang memang perlu diperhatikan. Ya, golongan yang membutuhkan apa? Uluran tangan ya mas sekalian. Yang satu nggak ada sosok suami, ya, yang satu lagi dalam keadaan fuqara wal masakin, yang satu lagi nggak ada sosok ayah, ya kan gitu ya. Maka di sini luar biasa bagi orang yang apa namanya berperan ya dalam hal tersebut ya mas sekalian. Perannya apa jemaah sekalian? Apapun ya, yang di situ memang kemanfaatan, karena tadi ditafsirkan as-sa'i, yaitu yang dia pergi dan datang untuk menghasilkan apa yang bermanfaat untuk golongan-golongan tersebut. Ini penafsiran Imam Ibnu Hajar ya, dalam Fathul Bari, alladzi yadhhab wa yaji fi tahsil ma yanfa. Ya mungkin berupa pemberian bahan makanan pokok misalnya, atau memberikan santunan, atau memberikan apa misalnya kemudahan dalam tempat tinggal, atau misalnya apapun ya, ketika ada yang sakit ya dia bantu dan sebagainya. Unsur kemanfaatan apapun yang diberikan ini termasuk apa namanya ladang pahala yang sangat-sangat
besar ya nilainya. Ya, bayangkan ya, sebanding dengan apa? Seperti orang yang berjihad fi sabilillah atau yang ahli ibadah, rajin puasa dan rajin apa? Salat malam. Masya Allah. Nah, menurut Imam Ibnu Qutaibah, summiyat armalah, ya kenapa armalah itu disebut armalah dalam bahasa Arabnya? Karena dia mendapati irmal. Ya, irmal itu al-faqr, ya al-faqr itu kefakiran. Wadhahabuz zat, ya dia kehilangan ya bekal, dengan faqdi zauj, ya dengan kehilangan suami. Ya, kalau bahasa kita seperti kita ketahui, kalau bahasa Arabnya kenapa disebut armalah dari kata irmal? Kenapa irmal jemaah sekalian? Karena itu adalah kefakiran. Ya, karena dalam Islam sosok apa yang memberikan nafkah, sosok tonggak dalam rumah tangga itu kan suami ya. Ketika wafat jemaah sekalian, maka jatuhlah jemaah sekalian tonggak tersebut, maka ya segmen ini, golongan ini jemaah sekalian perlu diperhatikan. Ya, jadi secara kebanyakan ya membutuhkan uluran tangan dengan kehilangan suami tersebut. Nah, demikian pula masakin, ya masakin jamak dari miskin jamaah sekalian. Wa huwa alladzi la syai'a lahu. Ya, jadi miskin itu apa maksudnya? Orang yang tidak punya sesuatu atau punya tapi nggak cukup. Ya, kalau disebut miskin saja itu berarti fakir masuk. Kalau disebut fakir saja miskin masuk. Kalau disebut fakir miskin berbeda. Ini ya jamaah sekalian. Kalau disebut fakir miskin dalam ayat zakat misalnya, berarti yang fakir lebih-lebih apa memprihatinkan. Ya, kemudian yang miskin itu punya tapi nggak cukup. Kalau fakir jamaah sekalian tidak punya sama sekali atau apa punya sangat-sangat sedikit sekali, lebih memprihatinkan dari apa miskinnya, dua-duanya tidak mampu. Nah, baik. Maka pahalanya apa? Orang yang memperhatikan golongan tersebut, membantu, berusaha, berjuang untuk mereka, seperti mujahidin fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, masya Allah. Atau orang yang, ya, saya ulangi, dan seperti orang yang berpuasa di siang hari dan bangun di malam hari, masya Allah. Ya, jadi kal qaim la yaftur, ya seperti orang yang sholat tahajud terus, nggak pernah berhenti. Wa qasaim la yuftir, seperti orang yang puasa terus nggak pernah berhenti. Pahalanya seperti itu saudara sekalian. Nah, ya kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini, fadlu, ya keutamaan orang yang menanggung ya anak yatim, ya berjuang ya untuk keperluan armalah tadi, al-miskin, dia perhatikan seperti orang yang berjihad di jalan Allah atau orang yang ahli ibadah puasa dan salat qiyamul lail. Mudah-mudahan jemaah sekalian dari beberapa kutipan hadis dan syarahnya kita bisa mengambil ibrah dan kita bisa menjadikannya sebagai salah satu ladang pahala bagi kita di dunia ini demi mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sembari berharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, sebelum kita cukupkan ya, barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan dari uraian tadi sama sekalian sebelum kita sudahi. Kekhususan dalil ya, menyantuni anak yatim di bulan Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Saya kok belum pernah membaca keterangan yang khusus ya tentang hal tersebut. Ya, barakallahu fikum. Yang ada keterangan-keterangan umum ya sama sekalian. Adapun khusus di bulan Muharram, wallahu a'lam bishawab la adri. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lakukan seandainya mampu hal tersebut di kapan saja sama sekalian. Demikian. Ya. Ya, demikian keterangannya bersifat umum. Nah, barakallahu fikum, ya naktafi bihadzal qadar. Semoga apa yang disampaikan ya bermanfaat. Qul biya saya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.